Bab 1818. 3000 pedang terbang. Kamu melihat Erikin tidak menatap dirinya, dan langsung meninggalkan tempat. Seketika mimik wajah Huo Zong langsung berubah, tatapannya memancarkan sekilas tatapan dingin. Dirinya adalah pemilik partai Jihuo, orang luar biasa di tingkat fase penilaian. Erikin hanyalah junior yang berada di tingkat fase transendensi, ternyata tidak membalas kata-katanya. Sebelumnya dia tersenyum lebar, menunggu mengamati ekspresi Erikin yang terlihat ragu, namun memilih untuk mengkhianati Istana Es Arktik pada akhirnya. Namun tidak menyangka, Erikin tidak tergoyah akan syarat-syarat yang telah dia lontarkan. Bahkan mempermalukan dirinya di hadapan seluruh orang. Tapi setelah tiba di tanah ekstrim, aku akan melihat berapa lama dirimu akan menyombongkan diri. Pemilik Jihuo, sebelumnya aku telah mengatakan bocah ini sangat menyombongkan diri. Saat itu jiwa dewa diriku muncul, dia bahkan berani membunuh anakku di hadapan seluruh orang. Di sebelah, tatapan kepala rumah keluarga si penuh dengan pandangan benci, dan berujar dengan dingin. Memang sangat menyombongkan diri, tapi kamu tidak perlu khawatir, kepala rumah keluarga si. Setelah tiba tanah ekstrim, aku menjamin bocah itu tidak akan keluar dari area sekte suci abadi. Tapi sekarang hal yang membuatku merasa tertarik adalah, kehilangan keluarga si, bagaimana Istana Es Arktik bisa membuka jalan formasi. Sepertinya kali ini Istana Es Arktik akan malu. Huo Zong tersenyum sinis, mimik wajah kepala rumah keluarga si juga terlihat meremehkan. Mereka juga penasaran, sekarang mencari titik terlemah formasi, membangun jejak formasi, dua penatua tertinggi sudah sangat cukup. Tapi saat benar-benar membuka jalan formasi, dua orang tidak bisa menepati syarat dari tidak ada hingga ada. Jika seperti ini, sepertinya kepala rumah Istana Es akan beraksi. Jikalau seperti ini, Istana Es akan lebih merasa malu. Erikin, teman seiman yang sebelumnya kamu katakan, apakah sudah kemari? Menunggu kepala rumah Istana Es serta yang lain pergi, Tuan Istana baru berbicara. Sudah, tapi sebelumnya Vinola transmisi suara, mengatakan pemilik partai Jihuo sangat sombong. Oleh karena itu aku memohon untuk dua senior menunggu di jarak jauh, sekalian merebutkan posisi dari mereka. Erikin terkekeh sembari berujar. Kepala rumah Istana Es juga terkekeh tak berdaya saat mendengar kata-kata Erikin. Dia membalikkan telapak tangan, memberikan satu tas penyimpanan kepada Erikin. Ini adalah 3000 pedang dewa bertangan 1000, kualitas sama, kamu mengambilnya saja. Tuan Istana, bukankah hanya 1000 saja? Erikin juga mematung saat menerima tas penyimpanan. Sebelumnya kepala rumah Istana Es juga menanyakan dia, harus menyiapkan apa saja untuk dirinya. Mau bagaimanapun dia harus memasuki sekte suci abadi, sangat bahaya. Erikin juga termasuk membantu Istana Es Arktik, memang seharusnya memberikan bantuan yang cukup. Erikin memikir sejenak, pun meminta 1000 pedang terbang. Semenjak dirinya mendapatkan pedang dewa bertangan 1000 dari Laut Hantu, pedang miliknya sudah mengalami kerusakan dalam beberapa kali perperangan. Jika bisa menambah sedikit, tentu akan membantu dirinya di tanah ekstrim. Namun hal yang membuat Erikin terkejut adalah, dia tidak menyangka kepala rumah Istana Es dalam waktu beberapa hari telah menyiapkan pedang dalam jumlah 3 kali lipat. Merasakan keberatan tas penyimpanan tersebut, suasana hati Erikin juga terasa sedikit rumit. 3000 pedang terbang, satu pedang membutuhkan 10 koin roh emas, yaitu 30.000 koin roh. Jangan melupakan hal tersebut, kepala rumah Istana Es menyiapkan benda tersebut selama 10 hari, bahkan kualitas sama. Entah dia membayar berapa banyak untuk hal tersebut. Jumlah ini, sepertinya tidak mudah bagi Istana Es Arktik untuk menanggung segala hal ini. Jangan banyak berpikir,
Kamu ingin masuk ke tempat bahaya demi istana es Arktik, mengorbankan segala hal untuk melatihkan pasukan es. Bagaimana mungkin istana es Arktik memperlakukan buruk terhadapmu dan Finola? Kepala rumah istana es hanya berujar dengan tenang. Dia tidak meminta Erikkin harus mengambil berapa banyak batu ekstrim, juga tidak mengatakan dia mengorbankan berapa banyak untuk pedang terbang tersebut. Seperti dia memang pantas melakukan segala hal ini. Erikkin tersenyum pahit, juga tidak membalas apapun, dan hanya mengingatkan masalah tersebut di dalam lubuk hatinya. Dibanding bekerja sama dengan partai Jihuo, lebih baik bekerja sama dengan orang seperti kepala rumah istana es, jauh lebih nyaman. Usai kepala rumah istana es memberikan pedang terbang kepada Erikkin, pun menuju ke formasi, dan membantu melakukan persiapan untuk dua penatua tertinggi. Sedangkan Erikkin berdiri di tempat semula, dia menyadari pemilik paviliun Sang Yue dan kepala rumah Cheng belum kemari setelah menerima transmisi suara dari dirinya. Sedikit tidak mungkin bagi dua orang ini terjadi masalah, mau bagaimanapun iblis monster tidaklah banyak di gunung salju. Apalagi mereka adalah orang luar biasa di tingkat fase penilaian. Lagi pula jika terjadi sesuatu yang mendadak, mereka juga tidak mungkin tak membalas transmisi suara Slip Giok, dan apakah di sekitar terjadi jejak perkelahian atau tidak. Apakah karena sebelumnya diriku terlambat, dua senior ini sengaja membalas dendam? Dia hanya memikirkan salah satu kemungkinan, Erikkin benar-benar merasa tak berdaya. Sebelumnya dia membiarkan mereka menunggu lama, meskipun mereka mengatakan tidak apa-apa, namun dalam lubuk hati masih merasa tidak senang akan hal tersebut. Sehingga kali ini membiarkan dirinya menunggu dengan cemas. Kepala rumah Cheng sangat bijaksana, sepertinya tidak akan melakukan hal seperti itu. Mungkin saja ini adalah kelakuan pemilik paviliun Sang Yue. Melihat akan segera membuka jalan formasi, dua orang masih sengaja memilih untuk tidak keluar. Mereka benar-benar ingin menyiksa dirinya, dan membuat dirinya cemas. Menggelengkan kepala dengan perasaan tak berdaya, Erikkin hanya bisa menunggu. Kamu adalah Erikkin, bukan? Di saat dirinya tengah menunggu, terdengar suara pria yang dingin dari belakang. Erikkin membalikkan kepala, melihat seorang pria bertubuh besar, memiliki rambut yang panjang, dan kedua netra yang tajam tengah menatap dirinya. Erikkin juga menatap pria itu. Wajah pria ini memiliki sedikit kesamaan dengan wajah Nikoshi. Kultivasi pria ini juga sangat luar biasa, berada di tingkat puncak fase transendensi. Dia sedikit mendekati, Erikkin bisa merasakan api suci di dalam tubuhnya sedikit bergetar, seperti terjadi penolakan antara hawa dirinya dengan pria itu. Tidak perlu ditanyakan lagi, di dalam tubuh pria ini juga terdiri api suci. Kamu adalah kakak Nikoshi. Mencariku hanya karena ingin melawan diriku, bukan? Erikkin mengetahui identitas pria ini, dan hanya menatap sang empu dengan datar. Dirinya membunuh Nikoshi, sebelumnya bahkan kepala rumah keluarga Si sangat membara. Apa yang kamu katakan benar, aku adalah kakak Nikoshi. Tapi melawanmu, aku tidak tertarik. Pria itu menggelengkan kepala, menghampiri dan berdiri di sebelah Erikkin, bersama Erikkin menatap sekelompok gunung di depan. Sebenarnya kamu membunuh Nikoshi, aku benar-benar tidak marah, bahkan merasa sedikit senang. Aku ingin berterima kasih kepadamu, apakah kamu percaya? Tatapan pria itu terlihat semangat dan berujar. Oh, aku membunuh adikmu, dan kamu ingin berterima kasih kepadaku. Erikkin juga mematung, lalu berujar. Karena Nikoshi hanyalah sampah, pria itu menatap Erikkin lalu tersenyum tipis, dan menjelaskan. Sebenarnya ibu kandung Nikoshi denganku berbeda, hubungan kita tidak baik sejak kecil. Jelas-jelas bakat serta kemampuanku lebih tinggi dibandingnya. Tapi mau diriku sebaik apapun melakukan satu masalah,
sumber daya yang dia perolehkan, serta teknik Reiki miliknya akan melebihiku. Tapi mau bagaimanapun, dia tidak sebaik diriku. Oleh karena itu kamu tidak menyukainya hanya karena Nikoshi menjadi pewaris keluarga Si. Eric Kin bertanya. Benar, semuanya hanya karena wanita itu. Pria itu tersenyum sinis lalu berujar, ibuku meninggal cepat, sedangkan ibunya berasal dari salah satu keluarga besar, dan mendapati kepercayaan ayah. Oleh karena itu dia mengontrol keluarga Si, terus memperlakukan baik terhadap Nikoshi. Karena wanita itu, ayah tidak begitu menyukai diriku. Oleh karena itu mengusirku ke partai Jihuo untuk melatih, dan ingin memberikan keluarga Si untuk Nikoshi. Orang itu benar-benar mengira aku bisa mewariskan partai Jihuo. Pemilik partai Jihuo juga memiliki keturunan, bagaimana mungkin memberikan partainya kepada diriku? Oleh karena itu aku benar-benar ingin berterima kasih kepadamu. Sekarang Nikoshi telah meninggal, dirikulah sebagai penerus keluarga Si. Bersambung.